Soal ideologi ya, ini sama juga dengan persoalan bahaya hegemoni Cina terhadap negeri kita, termasuk TKA Cina, termasuk TKA Cina, kemudian di situ juga isu PKI atau komunisme gaya baru, kemudian persoalan tanah gitu ya, kemudian juga persoalan ada sekitar 4 ketidakadilan hukum bagaimana? Mungkin ada ya, tapi saya kira yang paling kuat itu saat ini yaitu persoalan hegemoni Cina, kemudian ekonomi, kemudian persoalan tanah dan korupsi ya. Jadi sedangkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Siang ini saya ketemu teman saya, sahabat baik saya, Gede Siriana Yusuf, pengamat politik, ekonomi, dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies. Ya, Infus. Kenapa namanya singkatannya Infus? Infus itu kan menyelamatkan orang yang sakit. Kenapa? Yang sakit siapa sebetulnya sih? Ya, negeri ini sedang sakit. Perlu diinfus. Saudara, ini kita santai-santai saja ngobrol ya. Tapi menariknya adalah bahwa kemarin mahasiswa BEM-SI ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia itu datang menggeruduk KPK. Dan jumlahnya tidak kurang dari 2.000 ya. Dan itu datang betul-betul dari seluruh Indonesia ya. Bahkan juru bicara dari Universitas Riau. Nah, ini saya pengen dengar nih, bagaimana Gede melihat, karena menurut saya ini peristiwa yang, sorry kalau saya terlalu awal, saya mengatakan ini bisa menjadi pemicu ketika setelah sekian lama semua kita terbelenggu dengan aturan main COVID ini. Gede gimana ngelihatnya Gede? Jadi begini, sebelum ada pandemi, itu kan sebenarnya negara kita ini kan juga sudah ada masalah ya, masalah ekonomi, masalah sosial. Nah, yang sampai hari ini pun belum ada tanda-tanda penyelesaian atau solusi yang tepat dari pemerintah. Kemudian ada pandemi, dan seperti kita ketahui juga banyak masyarakat yang sebenarnya tidak puas dengan cara pemerintah menangani pandemi ya, katakanlah manajemen krisisnya amburadul, kemudian juga kepemimpinan Jokowi yang dinilai dasamuka. Artinya ya macam-macam lah, hari ini bentuknya ini, besok bentuknya berubah lagi. Nggak konsisten. Jadi saya nyebutnya sih kepemimpinan dasamuka. Boleh juga. Jadi, ini ketidakpuasan yang sudah menumpuk itu kan terpendam lama. Nah, apalagi selama COVID ini ada larangan-larangan untuk berkumpul, mobilitas warga juga dibatasi. Dan hari ini kita sudah melihat bahwa ketika PPKM itu sudah menurun, nah ini masyarakat sudah mulai lagi melakukan aksi. Melakukan aksi, ini merupakan bagaimana masyarakat sebenarnya membutuhkan penyaluran yang dari semua persoalan-persoalan yang mempengaruhi emosional masyarakat ini untuk mencari jalan keluarnya gitu, seperti air yang ketika sumbatannya itu mulai dibuka ya dia akan mengalir gitu. Jadi ini tadi seperti saya katakan tadi, saya buru-buru menyimpulkan ini semacam menjadi awalan ya, pemicu ya, seperti tadi Gede katakan, selamanya tersumbat dengan aturan main macam-macam, dan ketika sudah mulai dilonggarkan maka langsung disambut dengan gegap gempita oleh mahasiswa yang sekitar 2.000-an ini. Nah, soal sumbat menyumbat ini, Gede, menurut Anda sebagai pengamat politik, ini mesti kan sudah dihitung juga oleh penguasa kita bahwa ini PPKM kalau kita longgarkan nanti rakyat akan demo, aksi, gimana nih? Apa mereka nggak hitung atau bagaimana? Ya, saya pikir memang mau tidak mau pemerintah juga tidak bisa selamanya mengekang masyarakat untuk bergerak atau beraktivitas, atau yang lebih ini lagi menyuarakan
suara hatinya atau menunjukkan sikap masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang sampai hari ini belum terselesaikan ya. Dan saya melihat ke depan ini ya, setidaknya ada beberapa isu yang akan kuat muncul di permukaan sebagai pernyataan sikap publik, yaitu misalnya persoalan ekonomi itu sendiri ya, menyangkut ekonomi masyarakat kecil ya, lapangan kerja, daya beli. Kemudian kalau ekonomi itu sebetulnya bukan cuma rakyat gede. Saya punya teman pengusaha juga, mereka sudah ampun-ampunan juga ya. Jadi saya lanjutin dulu, nanti saya mungkin jelasin per itemnya. Ya. Kemudian dari ekonomi itu ada lagi persoalan korupsi yang seperti mahasiswa kemarin demo ke KPK. Kemudian ada persoalan misalnya soal ideologi ya. Ini sama juga dengan persoalan bahaya hegemoni Cina terhadap negeri kita, termasuk TKA ya, Cina, termasuk TKA Cina, kemudian di situ juga isu PKI atau komunisme gaya baru, kemudian persoalan tanah gitu ya, kemudian juga persoalan ada sekitar 4 ketidakadilan hukum bagaimana? Mungkin ada ya, tapi saya lihat yang paling kuat itu saat ini yaitu persoalan hegemoni Cina, kemudian ekonomi, kemudian persoalan tanah dan korupsi ya. Jadi setidaknya ada 4. Nah kalau di ekonomi kan tadi jelas memang sampai hari ini kan tidak jelas ya, walaupun masyarakat sebenarnya masih punya harapan untuk dia bisa kembali lagi seperti dulu, tapi bagaimana itu bisa terwujud kan tergantung solusi dari pemerintah gitu dalam menyediakan lapangan kerja. Ngomong-ngomong soal solusi tadi kan jadi katakannya kan solusi dasamuka yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah-masalah baru. Ya. Nah, kembali soal sumbatan tadi ini jadi pemantik. Nah, kira-kira ke depan bagaimana, apakah akan muncul perlawanan yang lebih masif dan frekuensinya lebih padat gitu, lebih sering? Ya, justru saya melihat begini, dari awal ini kan sebenarnya sejak PPKM ini kan kalau dilihat dari teori-teori gerakan sosial gitu ya, masyarakat ini kan ada step-stepnya ya. Ya kalau saat kemarin itu saya melihat itu fase kognisi ya. Jadi bagaimana masyarakat memahami situasi yang sebenarnya terjadi itu apa gitu. Nah, begitu persoalan ini sudah dipahami, fase berikutnya itu adalah fase afeksi. Nah, saya memprediksikan ini di bulan-bulan Oktober ya. Bulan depan ini adalah atau dari akhir September ini sebenarnya sudah mulai. Itu bagaimana masyarakat menunjukkan sikap ya, yang dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya terhadap suatu isu. Bentuknya ya. apa? Menunjukkan sikap bentuknya apa? Ya, dengan aksi-aksi ke jalan, atau protes-protes dengan mural, itu sebenarnya sudah merupakan suatu pernyataan sikap atau afeksi di situ. Gitu. Sampai sini saya potong sebentar. Dari pengalaman yang sudah berbagai atau apapun bentuk aksinya, sorry banget kalau saya terlalu skeptis, itu nyaris tidak berdampak. Pemerintah emang gue pikirin lo mau aksi silakan nanya, kalau pro gue takep-takepin gitu. Emang ada perubahan tuntutan yang diminta itu, misal soal TWK lah yang kemarin, kan nggak ada juga. Tuntutannya kan kemarin bahwa anak-anak mahasiswa itu meminta supaya 57 karyawan yang dipecat itu di ASN kan oleh Jokowi. Kan nggak ada respon sama sekali. Ya, memang kalau dilihat dari ini kan masyarakat sendiri walaupun sudah mempunyai pemahaman kognisi ya, tapi yang mengalami afeksi untuk bertindak itu belum banyak. Nah, gitu loh. Jadi mungkin masyarakat sudah tahu apa sebenarnya penyakit yang sedang terjadi, bagaimana juga soal leadership Jokowi yang tidak mampu untuk membawa atau memperbaiki situasi bangsa ini gitu lah. Tapi untuk membawa masyarakat kepada tahap menunjukkan sikap atau tahap afeksi ini tidak semua merata gitu loh. Jadi saya pikir inilah yang diperlukan, hadirnya sosok atau leadership dari
alternatif kepemimpinan ya, yang mungkin akan bisa menjadi harapan masyarakat untuk masyarakat bisa bergabung di dalam kepemimpinan yang alternatif ini ya, untuk membawa perubahan yang lebih baik gitu. Oke, saya potong lagi tadi. Jadi kalau tadi saya skeptis dengan mengatakan apapun dan bagaimanapun demo kita, pemerintah bersikap anjing menggonggong kafilah tak berlalu. Tadi kalau saya nggak salah tangkap, dia mengatakan ya karena kita kurang masif gitu ya. Ya. Dari sisi jumlah terutama ya. Ya. Tapi di luar Jawa, khususnya Sulawesi kemarin Kendari itu memang lebih keras. seru, ada bakar segala macam. Iya, makanya saya pikir gini, ini kan proses ini 3 nih, dari kognisi, afeksi, dan yang terakhir itu aksi massa. Nah, saya prediksikan itu aksi massa itu akan terjadi mungkin di bulan-bulan November sampai Desember ya. Kenapa November Ya, Desember? artinya begini ya, itu proses yang alamiah. Ketika persoalan atau realitas itu belum dibuat suatu solusi atau perbaikan dari pemerintah, ya ini akan terus menjadi suatu masalah yang menggerakkan nanti fase dari afeksi ini menjadi aksi massa gitu loh. Karena biar gimana juga ketidakpuasan masyarakat ini tidak pernah dijawab dengan perbaikan situasi gitu loh. Misalnya contoh nih, ekonomi itu jelas laporan dari Credit Suisse menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang punya penghasilan sangat tinggi atau $1 juta ke atas itu penaikannya sangat drastis. Sementara rakyat yang menengah bawah yang jumlahnya jauh lebih banyak itu justru makin miskin. Artinya ada perpindahan aset dari kelompok masyarakat. Nah, ketimpangan ini kan berbahaya kalau terlalu yang jauh. Kita sampaikan tadi, dia ngutip Credit Suisse, di dalam negeri memang ternyata datanya menunjukkan selama pandemi 72% pejabat kita kekayaannya naik luar biasa. Presiden Jokowi saja naik 8 miliar lebih. Itu. Jadi kalau kita mengatakan yang kaya makin kaya karena pandemi, yang miskin makin tergilas, ya benar sekali memang. Ya. Jadi secara alamiah ini kan kita masyarakat ya, komunal. Ketika suatu ketidakadilan, ketimpangan, ketidakpuasan terus terjadi, nah ini akan mencari momentumnya. Momentum itu dalam bentuk nanti memunculkan kemarahan komunal. Ya, artinya di sini jika tidak ada perbaikan dalam ekonomi, perbaikan dalam sosial, perbaikan dalam ketimpangan gitu ya, sangat mungkin terjadi suatu kemarahan komunal gitu loh. Nah, ini suatu proses sosial yang alamiah. Sampai di sini saya ingin sedikit potong karena menurut pengalaman saya yang juga di jalan-jalan ini ya, saya kan orang jalanan juga ya. Jadi sebetulnya kemarahan rakyat itu sudah lama, mahasiswa sudah lama, buruh sudah lama, kelompok-kelompok aktivis Islam juga sudah lama. Tapi kenapa mereka tidak bisa turun, dan sebagian pengamat mengatakan justru pemerintahnya terselamatkan oleh COVID ini. Mereka tidak boleh turun dan sebagainya. Nah, ini tadi teman saya Gede ini memprediksi November Desember akan terjadi aksi-aksi komunal. Nah, pertanyaan saya, ini kan juga pasti dibaca oleh seberang sana, oleh istana. Salah satu cara yang efektif untuk mencegah adalah dengan kembali memberlakukan PPKM secara ketat, level 16 kalau perlu. Gimana tuh? Ya, artinya begini, ini kan dilema juga buat pemerintah. Jika terus diberlakukan juga, bagaimana ekonomi juga mau jalan lagi gitu loh. Pasti juga protes dari kelompok pengusaha. Ya, nah ini suatu hal yang juga tidak bisa dihindari gitu loh, dan tidak mungkin pemerintah menerapkan itu terus-menerus kalau ekonomi mau bangkit. Tapi itu tadi, ketika ekonomi mau digerakkan lagi, tetapi tidak ada kebijakan atau solusi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dari kelompok masyarakat menengah ke bawah, yang artinya itu ketidakpuasan di masyarakat atau sebagian masyarakat itu masih ada, ya ini juga suatu masalah yang tentunya akan menimbulkan sikap-sikap protes, bahkan hingga nanti memunculkan kemarahan komunal. Ya, ketika
ekonomi rakyat ini benar-benar drop sampai ke titik terbawah gitu loh. Nah ini kan kalau kita melihat track recordnya pemerintah bukan sudah tidak mampu. Tadi dia pakai istilah biasa muka ya, yang tidak konsisten dan sebagainya, tapi justru makin memperburuk keadaan. Nah kembali ke aksi komunal segala macam, saya ingin sebagai penutup barangkali bisa nggak kira-kira diprektisikan, Gede memprediksi kira-kira bakal seperti apa ini? Karena berharap pemerintah mampu memecahkan persoalan, menolong rakyat yang terpuruk segala macam ini kan sudah. Bukan kita nggak percaya, tapi faktanya sudah seperti itu. Memang mereka nggak mampu gitu, unable gitu ya. Selain unwilling juga kita boleh bertanya, tapi juga unable yang udah pasti. Ini kira-kira seperti apa? Karena orang mengatakan ini kalau nunggu sampai 2024, kerusakannya makin besar. Ini bukan provokasi, saudara. Ini coba prediksi-prediksi aja gimana? Jadi justru masalah sebenarnya itu ketika persoalan ini terjadi di negeri ini dan masyarakat menengah bawah yang merasakannya, tapi fokus pemerintah kan kelihatan lebih tertarik kepada agenda-agenda 2024 gitu ya, atau di situ ada pertarungan-pertarungan politik tertentu di sini, sehingga tidak fokus untuk memikirkan nasib rakyat. Nah, disinilah yang akan menyebabkan persoalan-persoalan ekonomi, terutama ya selain persoalan yang lain, itu menjadi terbengkalai dan rakyat akan terus menderita. Sehingga apa yang sudah dialami rakyat sebelum dari COVID, kemudian selama COVID ini, nah inilah yang saya bilang tadi sebagai proses kognisinya, pengenalan terhadap situasi. Dan begitu PPKM sudah dilonggarkan dan masyarakat melihat tidak ada perubahan, baik dalam persoalan ekonomi, korupsi, dan persoalan tanah juga yang terakhir-terakhir ini muncul ke permukaan, artinya di situ adalah persoalan ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Ya, kalau soal tanah kan jelas dengan kita semakin disadarkan bahwa penguasaan lahan ya oleh para pengembang besar ini ternyata sangat merugikan dan mengancam kehidupan rakyat-rakyat kecil ya yang punya tanah kecil. Nah ini soal tanah ini kan kemarin waktu Hari Agraria ini kan Jokowi membagikan sertifikat 120 ribuan secara simbolis di istana. Dan salah satu pidato yang menarik itu adalah bahwa dia menyatakan pemerintah berkomitmen untuk menghabisi mafia tanah. Saya minta kepada aparat keamanan TNI dan Polri harus tegas dan tidak boleh menjadi backing. Nah, gimana nih? Ya, justru itu makanya artinya di sini persoalan besar yang utama bagi rakyat itu adalah tanah. Rakyat untuk hidup, apakah dia sebagai mau jadi petani, mau jadi pekerja, dia membutuhkan rumah untuk merasa terjamin ya bahwa hidup dia di tanah airnya sendiri, dia punya tanah. Itu makanya tanah itu untuk rakyat gitu. Jadi komitmen presiden memerangi mafia tanah gimana? Nah, saya masih meragukan bahwa untuk memerangi mafia tanah ini benar-benar terwujud ya. Artinya di daerah lain pun ya, kita terakhir dapat persoalan tanah Bung Roger ya, Rocky Gerung. Kemudian di Manado juga ada ternyata dari pengembang Sulut, tanahnya. Iya, Citraland. Nah ini kan artinya persoalan apakah itu penguasaan lahan oleh segelintir pengembang maupun juga di situ terjadi juga alih fungsi lahan. Nah ini akan mempengaruhi kehidupan rakyat gitu loh. Nah di sini yang saya bilang tadi, setelah saya lanjutin lagi ya Bung Edi, bahwa dari kognisi ini itu nanti mungkin ya bisa sebulan atau 2 bulan itu meningkatkan fasenya dari kognisi menjadi afeksi, di mana masyarakat sudah mulai menunjukkan sikap, menyatakan sikap dengan protes, dengan aksi gitu ya, bahwa mereka tidak bisa menerima situasi ini. Mereka menuntut perbaikan-perbaikan dari kebijakan pemerintah. Nah, tetapi jika ini terus berjalan tanpa mendapatkan perhatian dari pemerintah, ya otomatis masyarakat ini akan mempunyai timbul rasa marah. Dan rasa marah ini bukannya individu lagi, tapi udah kemarahan komunal. Amuk massa ya. Perkiraan saya jika di dalam situasi masa COVID ini
tidak ada perbaikan ekonomi, ini mungkin bulan November Desember ini akan memunculkan kemarahan komunal gitu. Okay. Nah ini sesuatu yang alamiah gitu. Dalam situasi seperti itu, apa saran Anda kepada rakyat kita? Apa udah jangan marah, sabar, kita berharap bla bla bla, atau bagaimana? Ya saya juga nggak bisa ini, kalau itu kan udah proses yang alamiah, tidak bisa lagi diredam gitu loh. Begitu orang marah, satu marah ya mungkin bisa melebar ke apa namanya kelompok masyarakat yang lain gitu atau di daerah lain. Nah, ini jadi gini saya ingin bikin perumpamaan yang gede, katakan begitu satu marah bisa merembet ke tempat-tempat lain. Jadi kalau kita di jalan raya, terutama motor ya, bikers itu ya, itu kan wah biasa banget tuh langgar peraturan tuh. Yang sangat menggoda itu jalur busway. Tapi mereka nggak berani. Tapi begitu satu nyelonong, shoot, wah yang lain ikut terus gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Makanya itulah kenapa diperlukan suatu munculnya kepemimpinan alternatif. Yes. Ya untuk minimal di sini apa namanya menghimpun ya masyarakat yang tidak puas ini dalam suatu kepemimpinan yang lebih apa namanya mampu mengendalikan emosi masyarakat gitu ya, atau bisa dengan di bawah kepemimpinan si pemimpin alternatif ini apa namanya tuntutan masyarakat itu bisa lebih terarah dan tidak terjadi anarki yang paling penting gitu loh. Tapi apapun yang terjadi ya siapapun tidak bisa meramalkan bagaimana situasinya, karena ini udah apa ya alamiah dari suatu masyarakat yang besar gitu. Oke, sebagai penutup saya ingin mengangkat kembali asumsi publik kepada Gede, mohon jawaban sekaligus sebagai pamungkas. Ini dengan berbagai fakta perjalanan track record 6-7 tahun ini, rakyat itu sudah sampai kepada kesimpulan memang problem utamanya adalah ketidakmampuan Jokowi sebagai presiden. Kapasitasnya nggak nyampe untuk mengelola dan mengatasi problem sebuah negara besar seperti Indonesia. Ya. Sehingga tadi ada pemimpin alternatif dan sebagainya. Menurut Anda gimana? Ya, jadi ternyata ini kembali lagi kepada sistem pemilihan kita atau sistem rekrutmen kepala pemerintahan yang sampai hari ini dikuasai oligarki itu ternyata menghasilkan kepemimpinan dasamuka yang apa namanya memiliki manajemen pemerintahannya juga amburadul, sehingga persoalan-persoalan bangsa ini bukannya diperbaiki tetapi justru makin dalam persoalannya, bahkan melebar ke berbagai sektor kehidupan kita, dan ini sangat berbahaya jika terus-menerus begini. Nanti yang diwariskan dari rezim pemerintahan Jokowi ini justru berbagai penyakit yang sudah kronis gitu loh. Bahkan mungkin jika itu dianggap sebagai manusia mungkin sudah lumpuh itu. Nah, jadi penyakit itu harus diamputasi. Ya, jadi harus diamputasi nantinya. Oke, saudara sekalian, saya kira walaupun Gede dengan kalimat-kalimat bersayap kita memahami apa arahnya, tapi kan ini cuma sebatas evaluasi dan prediksi dari seorang Gede Siriana Yusuf ya. Dan kita boleh bisa dan boleh berbeda pendapat, tapi saya kira menurut saya apa yang disampaikan cukup masuk akal dan apa nyebutnya ya ada semacam saluran untuk kita kembali optimis dan punya harapan Indonesia di masa depan yang lebih baik dengan catatan tadi amputasi. Makasih Gede ya. Oke, saudara sekalian, demikian Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.